Halo teman-teman, hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Hai guys, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Teman-teman, tema kali ini yang Mas Do angkat akan agak berat sedikit ya. Kita baca berat ya. Tema Mas Do angkat, siapa yang akan kasih kabar ke kamu? Ini kita akan lihat, ini bisa berat ya, ini tergantung pembacaan. Tapi identiknya kalau kabarnya bisa berat nih, ya kan? Bisa kabar cinta, kabar baik, kabar buruk, kita nggak tahu. Ini kita mau bahas ya kan. Ini untuk November 2021. Mungkin ada yang kepo ya apa yang akan terjadi di November ini. Ya. Mungkin dengan tarot ini bisa lah kita intip-intip dikit gitu ya. Sebagai kisi-kisi ya. Kalau mau ujian kan ada kisi-kisi ya kan. Nah, kayak gini lah kurang lebih baca tarot itu. Oke. Ini langsung aja. Mas Do shuffle dulu teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kalian selalu sehat ya. Dan yang ingin dibacakan atau ada yang mau request judul, monggo aja boleh. Bisa dari Instagram atau dari komen aja. Ya. Siapa yang mau kasih kabar ke kamu di November 2021? Ya. Apa yang mau dikasihnya? Apa yang mau disampaikan ya? Kita lihat. Oke. 2 3 4 5, 6. Kita tarik 6 ya. Teman-teman ya, kita langsung aja mulai ya. Ini agak berat sih teman-teman. Nih keluar Seven of Cup digandeng Justice ya. Kartu pertama dan kartu kedua ya. Berat banget nih kayaknya. Baik, kita mulai aja. Yang pertama di sini ada gambaran Seven of Cup. Orang yang mau ngasih kabar ke kamu November ya. Sorry, ini masih November 2021. Di bulan ini teman-teman ya. Ada orang ya, ini keluar pertama Seven of Cup. Seven of Cup itu identik dengan hawa nafsu. Ada yang tidak tersampaikan. Ini bisa digarisbawahi ya, hawa nafsu yang tidak tersampaikan dan yang tidak terkabulkan ya. Di sini masih ada orang ya yang masih belum puas sama dirimu. Intinya tuh dia masih kayak ada sesuatu yang ganjal ya. Ini bisa gambaran orang yang pernah memblokir kamu ya. Dia ini masih mungkin kalian berantem atau dia ghosting ya, blokir ya. Nah, di sini dia mungkin gimana ya, mungkin masih ada perasaan atau apa gitu, jadi dia buka lagi dan dia akan coba kembali. Ada yang ingin dia sampaikan. Yang pertama, nanti kita akan lebih lanjut. Yang kedua, ini juga bisa selain yang tadi itu gambar orang belum tuntas. Ini mungkin bisa sempat berhubungan tapi putus kontak kalian, atau mungkin dia udah dapat yang lain tapi dia tiba-tiba mendekat nih. Nah, itu Seven of Cup teman-teman. Tapi ingat, Seven of Cup ini harus dilihat dengan kartu penggandeng, karena Seven of Cup ini adalah hawa nafsu. Bahaya orang mendekat ke kita dengan hawa nafsu yang tinggi tanpa dikontrol dengan hal yang baik akan negatif. Contoh, kita banyak uang. Nah, teman-teman kita tahu kita ini ada uang. Nah, di sini dia tentu bernafsu mendekati kita karena apa ya? Ingin ditraktir. Ya nggak masalah teman-teman kita mentraktir teman, tapi kalau dia jadi memanfaatkan itu yang nggak baik. Contoh itu contoh kecil. Jadi teman-teman, kita bukan menyalahkan orang punya ya keinginan, punya nafsu ya. Itu manusiawi, tapi bagaimana dia bisa mengontrolnya? Nah, jadi di sini agak sedikit warning buat teman-teman semua. Ini ada orang di November ini yang mendekat ke teman-teman nih, yang lagi mau dekat nih gitu ya. Dia di sini teman-teman gambarannya ada yang tidak tertuntaskan. Ya, ada sesuatu yang mengganjal di hidupnya. Atau mengganjal dengan kamu gitu, belum clear ya. Di sini teman-teman bisa kayak orang yang mungkin pernah ada hubungan, memblokir, dia buka kembali, bisa. Ini bisa gambaran pernah putus, dia balik, bisa. Ini mantan, balik, bisa. Nah, teman-teman, di sini ada gambaran justice penggandengnya. Ini adalah gambaran hasil akhir yang setimpal. Jadi di sini bisa saya gambarkan ya, si dia mendekat ke kamu ya karena dia sudah dapat pembalasan. Baru merangkak balik ke kamu. Nih, orang kadang gitu, teman-teman. Saat udah kesusahan ya kan, saat udah sedih ya kan, udah diputusin, udah apa, baru merangkak balik. Saat dia di atas, dia nggak ingat, teman-teman. Ini gambarnya orang yang akan datang ke November ini pernah berhubungan atau ada kontak sama kamu dulunya. Dia tiba-tiba blokir nih gitu. Mungkin dia dapat yang lebih cantik atau lebih ganteng, sehingga dia blokir kamu, ghosting kamu. Ternyata dia dibohongi atau dia mungkin dimanfaatkan saja. Baru dia mau balik merangkak ke kamu. Intinya dia balik ke kamu ini karena sudah di posisi terjatuh. Nah, itu saya bilang, terkadang orang suka gitu ya kan. Si dia ini ya gitulah ya. Manusia suka gitu teman-teman. Dia sering lupa saat dia di atas, saat dia memiliki hal yang berlebih gitu. Dia suka lupa kalau dia ini makhluk sosial, butuh bantuan. Nah ini ya, saat dia bersama kamu ya dia mungkin gak pedean, saat udah punya ada uang ya kan. Dia dapat yang lebih cantik, lebih ganteng, dia blokir, dia ghosting lagi, ngilang.
Nggak taunya di November nih balik lagi. Ada apa? Ternyata dia baru mengalami hal musibah. Berarti apa? Dia mencari kamu saat dia butuh bantuan. Saat nggak butuh, ya itu lu siapa? Dan lu siapa? Nah, berarti kelihatan orang yang mau kembali ini, teman-teman, ternyata ada embel-embel. Pas sekali ya, kartu pertama Seven of Cup. Ada hawa nafsu ya kan? Ada yang ingin diinginkan. Sering ya, kita teman lama lah ya, yang udah jarang banget, nggak dulu pernah kenal, tiba-tiba aja telepon, aduh apa kabar bro, gini-gini, ujung-ujungnya, bro, bisa pinjam uang nggak 2 juta, gini-gini, gini-gini, gini, istriku gini-gini, gini-gini, udah dipinjamin hilang gitu ya kan. Kayak gitu, ini sama dengan kejadian kamu ini yang akan datang ini, atau yang ngasih kabar ini di November ya. Dia ya mengalami hal yang negatif lah ya, membutuhkan bantuan sehingga dia mencari kamu. Kan di sini dia mendekat lagi karena dia butuh bantuan, teman-teman, di sini. Nah, di sini ada Ace of Swords nih, dia penggandengnya. Ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Intinya saat dia udah terpuruk banget baru cari kamu deh gitu. Nah, ini yang nggak fair ya kan. Kalau kita emang berteman atau emang ada apa gitu ya, fair-fairan aja ya kan. Jangan hilang-hilang timbul. Jangan saat butuhnya aja baru cari. Sering tuh, jangan kan di kisah cinta, di keluarga aja lah. Saat lagi nggak butuh macam nggak kenal, macam nggak tahu ini saudara gitu. Tapi saat lagi ada butuh bantuan ya kan, oh iya kamu saudara aku yang terganteng, oh kamu saudara aku yang tercantik, bisa nggak bantu aku bayar uang anak sekolah aku gini 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 ya kan. Nah saat waktu nggak ada butuh bantuan macam nggak kenal, di jalan aja nggak teguran. Nah itulah manusiawi ya, banyaknya kayak gitu. Terkadang sering lupa manusia ini ya. Nah, jadi ini yang terjadi, kenapa dia ingin kasih kabar ke kamu. Di sini dia akan datang nih. Ujung-ujungnya dia bilang, "Aku lagi butuh ini." Nah, itu yang kabar yang dia ingin sampaikan. Ya, dia kayak akan cari iba gitu loh. "Aku butuh ini loh, gini gini gini. Aduh, bisa nggak bantu?" Ya, dia akan membawa muka-muka sedih, muka iba yang untuk membuat kamu itu kayak kasihan, ya. Nah, ini akan datang ke kamu ngasih kabar ya. Memang ngasih kabar, dia nih udah lama hilang atau apa, ngasih kabar, tapi sayangnya ya salah banget. Ngasih kabarnya ada ujungnya, ada embel-embelnya. Mas tuh sering baca ya. Kalau ada embel-embel itu susah ya kalau orang itu dekat karena ini ya kan, pengen ini gitu loh. Karena ada maunya. Ya, itu dia. Ini ada gambaran Nine Pentacle. Nine Pentacle adalah gambaran orang yang baru kehilangan uang banyak. Nih, bisa harta, ini bisa dianalogikan ke harta, benda gitu. Ini tadi teman-teman, dia mungkin kan lari ya sama pelakor, atau mungkin dia apa ya, meninggalkan kamu untuk yang lebih cantik, lebih ganteng. Nggak taunya di sini hanya mengincar hartanya saja. Setelah dapat, lari gitu ya kan. Udah dapat nih hartanya, dibawa lari, uangnya dibawa lari, dia nggak kontakkan lagi sama si ini. Nah, itu yang terjadi. Baru dia balik merangkak ke kamu. Itu saya bilang, kadang orang itu, kita jangan sok-sokan lah kalau kita masih belum bisa apa ya, mau sok-sok selingkuh gitu, tapi kita belum bisa move on dari pasangan kita selingkuhi. Jangan kita merangkak balik, malu teman-teman ya kan. Tapi banyak nyatanya gitu ya kan. Nggak tahu malu dia kan saat waktu apa kita dihina-hinanya, dimarah-marahnya, kamu itu siapa gini-gini. Saat dia udah terpuruk banget, wah minta balikan, aduh aku nih nggak bisa tanpa kamu gini-gini. Ternyata ada ujungnya embel-embel ya kan. Saat lagi nggak ada butuh bantuan, jangankan apa, negur aja pun tidak ya. Jangankan nelpon lah, negur aja atau apa aja, berkasih kabar aja pun nggak mau. Tapi pas lagi butuh, wah langsung tuh ting 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 WA, aduh sayang, apa kabar, gini 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 gini. Ujung-ujungnya transfer segini. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman, kenapa sih Mas Do ya, kalau kalian tanya, aku sering bertemu atau nggak bisa lepas dari orang ini, karena kita kasih ini kesempatan teman-teman. Orang kadang ada yang tipe yang kayak gini ini ya, mentang-mentang kita bantu ya karena kasihan atau apa, dia akan menganggap kita itu ATM berjalannya dia. Contoh nyata nih, Mas Do pernah mengalami dari temannya Mas Do loh. Ya ini mungkin kita bisa bilang temannya agak nggak beres lah. Ya tiba-tiba ngechat, wah yang sedih-sedih lah ya, Mas Do kasihan, Mas Do kasih sekali ya kan. Tiba-tiba nggak lama nanya lagi, minta lagi ya. Setelah Mas Do kasih lagi, hilang, nggak tahu ngapa-ngapain, nggak ada kabar, gini. Datang lagi pas dia lagi butuh. Akhirnya apa, biar nggak kejadian, nggak berulang, ya udah saya blokir, nggak saya kontak lagi. Terserah dia mau bilang saya sombong atau apa ya kan. Yang lama aja belum diganti gitu loh. Ya udah saya ikhlaskan aja, ya udah. Caranya gimana biar kalian nggak terkena gini lagi ini ya. Kalau Mas Do putuskan aja langsung. Ini sahabat ya, bukan pacar ya, Mas Do dan Ika ya. Jadi adalah bukan sahabat juga sih, teman pernah kenal waktu zaman sekolah ya. Mungkin dia butuh ya udah Mas Do pinjamin, ada uang lebih. Nggak banyak dia mintanya, nggak banyak memang, tapi ulang-ulang. Nanti ganti, ujungnya ganti. Tapi berulang-ulang dalam sebulan tuh hampir 4 kali minjam. Itu nggak minjam tapi minta lagi namanya kan.
Sampai sekarang nggak ada lagi ngechat ya, karena udah saya blokir. Ketemu pun waktu reuni ya udah saya nggak anggapin apa ya, teguran ya saya tegur, tapi ya nggak saya ungkit lagi gitu, agar tidak ada apa ya, agar tidak ada momen dia bisa kembali, teman-teman. Nah, kalau kalian mau terlepas dari orang kayak gini, kalian harus putuskan. Ya terserah kamu. Dulu kamu buang saya, jangan sekarang saat udah kamu ini baru minta bantuan gini-gini. Ya, kayak gini teman-teman, nanti dia akan janji aku akan berubah, aku akan bersujud di depan kamu, aku nggak akan selingkuh gini-gini. Nggak akan ada orang kayak gini. Ya, orang yang udah pernah selingkuh atau kayak gini ini akan terulang terus. Susah banget. Untuk yang sekali, dua kali, sekali boleh lah ya, mungkin dikasih kesempatan. Kalau udah sampai berulang-ulang, dan kita yang mau dibodohi. Ya. Kalau Mas Do tuh ya sekali Mas Do kasih, kayak teman Mas Do itulah, sekali dua kali Mas Do kasih ya. Ya oke. Yang ketiga ya sorry gitu. Gua putusin langsung gitu. Ya, saya bukan masalah nominalnya teman-teman, caranya yang nggak enak gitu. Ini sama, jangan mau kita tuh kayak dimanfaatkan. Ya. Datang pas butuh. Saat kita butuh orang nggak ada. Nah, itu dia, two of one nih. Dia datang pas saat butuh aja. Two of one ini adalah penggambaran penggandengan, gambaran orang yang membutuhkan, nggak bisa lepas. Di sini dia nggak bisa lepas dari kamu, teman-teman. Jadi lagi dia lagi tinggi, dia akan lupakan kamu nih. Dia sendiri aja, foya-foya sendiri. Saat lagi nggak bersama kamu nih, baliknya ke kamu. Karena apa? Di sini dia tahu kamu itu pasti nggak tegaan. Dia memanfaatkan hal itu. Ya, ini berarti gambarnya orang pernah kenal, ya. Tapi dia pernah menghilang, putus kontak sama kamu, atau sengaja dia nggak mau temuan sama kamu. Tapi di November ini dia balik karena ini ada Seven of Cup, ada embel-embel, ya. Mau minjam uang lah, inilah segala macam lah, hanya mungkin sebatas pelampiasan nafsu atau apapun itu, ya. Jadi ini gimana bisa lepas ya, kita hentikan, teman-teman. Nih, dia masih menganggap kamu two of one dia, ya. Karena dia yakin ini akan pasti lakukan nih. Di sini dia melihat kamu nih, si Pentacle. Karena dia tahu kamu itu nggak tegaan. Karena kamu pasti akan nolong. Ya. Nah, inilah jadi kesempatan dia. Kadang ada orang ya, memanfaatkan kebaikan orang, ya. Kamu ini orang baik gitu loh. Dan dimanfaatkan sama dia. Jadi kelihatannya Mas Do rekap sekali lagi ya apa yang terjadi ya, siapa yang kasih kabar di November 2021 ini. Ini ada gambaran orang pernah kenal, bisa mantan, bisa pacar, atau orang yang hilang gitu aja, blokir. Mendadak nih, ya, tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa apa, kontak kamu, hubungi kamu, ya. Karena apa? Ternyata dia baru mengalami karma. Ya. Di sini mengalami karma, ada hal yang tak diinginkan, ya dia baru tertipu banyak, ya. Dia merangkak kembali ke kamu. Kenapa dia berani kayak gini? Ini kan namanya nggak tahu diri. Kenapa? Dia tahu kamu itu nggak tegaan. Jadi ya caranya gimana ya? Kamu yang harus yang tegas gitu loh. Memang harus ada ketegasan dari kamu. Nah, itulah. Teman-teman, pembacaan kita kali ini, siapa yang mau kasih kabar di November 2021. Terima kasih sudah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata. Salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah guys. Dah.